Halo semua, kembali lagi dengan saya di Belajar Bareng Amarket. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang salah satu topik yang sering banget jadi sorotan di dunia investasi dan keuangan, yaitu dampak indikator makroekonomi terhadap pasar. Kedengarannya serius ya, tapi tenang, kita bakal bahas dengan cara yang santai dan gampang dipahami. Bahkan untuk kamu yang baru mulai tertarik sama ekonomi atau investasi. Mari kita bahas. Jadi apa itu indikator makroekonomi? Ya, secara sederhana, indikator makroekonomi adalah angka atau data yang menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara. Beberapa indikator utama yang sering diperhatikan investor dan analis antara lain produk domestik bruto atau PDB atau GDP. Ini menunjukkan seberapa besar pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, kemudian tingkat inflasi mengukur kenaikan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Tingkat pengangguran menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja. Suku bunga acuan ditetapkan oleh Bank Sentral untuk mengatur kestabilan ekonomi. Kemudian neraca perdagangan, selisih antara ekspor dan impor suatu negara. Indikator inilah yang jadi denyut nadi ekonomi. Dari sinilah investor bisa menebak arah pasar, apakah ekonomi sedang tumbuh, melambat, atau bahkan menuju resesi. Selanjutnya, bagaimana indikator ini mempengaruhi pasar? Ya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, GDP atau pertumbuhan ekonomi. Kalau GDP naik, artinya ekonomi lagi sehat dan perusahaan cenderung punya laba yang lebih besar. Biasanya, ini bikin harga saham naik karena investor optimis. Sebaliknya, kalau GDP turun, pasar bisa panik, harga saham cenderung melemah. Selanjutnya ada inflasi. Kalau inflasi tinggi, daya beli masyarakat turun dan biaya produksi naik, Bank Sentral biasanya merespons dengan menaikkan suku bunga, yang bisa bikin investasi di pasar saham berisiko lebih tinggi. Namun, untuk pasar obligasi, hal ini bisa menarik, karena imbal hasilnya ikut naik. Kemudian ada suku bunga. Ketika suku bunga naik, investor cenderung memindahkan uang ke aset yang lebih aman, seperti deposito atau obligasi. Akibatnya, pasar saham bisa melemah. Tapi, kalau suku bunga turun, pasar saham seringkali justru melonjak karena biaya pinjaman turun dan perusahaan bisa ekspansi lebih cepat. Selanjutnya ada pengangguran, yaitu tingkat pengangguran yang tinggi biasanya menandakan ekonomi sedang lesu. Namun, data ini juga bisa jadi sinyal bagi Bank Sentral untuk menurunkan suku bunga, dan itu bisa mendorong pasar naik kembali. Selanjutnya ada neraca perdagangan. Kalau ekspor lebih besar dari impor, itu pertanda ekonomi kuat dan bisa memperkuat nilai tukar mata uang. Tapi, kalau impor lebih besar, nilai mata uang bisa tertekan dan berdampak negatif ke pasar. Nah, contoh kasus nyata. Kita ambil contoh nyata selama pandemi COVID-19. Banyak negara mengalami penurunan GDP dan lonjakan pengangguran. Investor panik, pasar saham jatuh tajam. Namun ketika Bank Sentral mulai menurunkan suku bunga dan menyuntikkan stimulus, pasar mulai pulih kembali. Bahkan di beberapa negara, indeks saham mencapai rekor tertinggi. Ini bukti nyata bahwa indikator makroekonomi punya pengaruh besar terhadap arah pasar. Kesimpulannya, indikator makroekonomi adalah alat penting untuk membaca arah ekonomi dan pasar. Buat kamu yang tertarik berinvestasi, jangan cuma lihat grafik harga, tapi juga pahami data ekonomi yang ada di baliknya. Dengan memahami hubungan antara GDP, inflasi, suku bunga, dan indikator lainnya, kamu bisa mengambil keputusan investasi yang lebih bijak dan rasional.
Baik, segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kamu melihat video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video edukasi keuangan lainnya dari kami. Sampai bertemu lagi di episode Belajar Bareng A-Market selanjutnya.